Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi masyaallah. La yasuqul khaira illallah. Bismillahi masyaallah. La yasrifus su'a illallah. Bismillahi masyaallah. Ma kana min nikmatin faminallah. Bismillahi masyaallah. La haula wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa takarram wa tahannan ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin al-fatihi lima uhliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi ala qadri miqdarihil azim, amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati Bapak Pimpinan Negara kita, Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Haji Prabowo Subianto. Moga-moga Allah memanjangkan umur beliau. Amin. Menguatkan kekuatan beliau. Amin. Dan mampu memimpin kita dengan seadil-adilnya. Yang kami hormati Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, Bapak Al-Mukarram Kiai Haji Anwar Iskandar, beserta seluruh jajaran, Wakil Ketua Umum, Sekjen dan seluruh pengurusnya. Moga-moga Allah memanjangkan umur beliau dan menerangi kita dengan ilmu-ilmu beliau. Yang kami hormati Bapak-bapak pimpinan Ormas Islam, wabil khusus Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia, yang sekaligus Wakil Presiden Republik Indonesia yang ke-10 dan ke-12, Bapak Haji Muhammad Yusuf Kalla beserta pimpinan-pimpinan yang lain. Yang kami hormati pimpinan lembaga negara, wabil khusus yang hadir tengah-tengah kita, Ketua MPR, Bapak Dr. Andes Haji Ahmad Muzani. Yang kami hormati Imam Besar Masjid Istiqlal, sekaligus Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia, sekaligus Menteri Agama Republik Indonesia, Bapak Kiai Haji Profesor Dr. Nazaruddin Umar. Bapak-bapak Menko, para menteri yang hadir dalam kesempatan ini, yang mohon maaf tidak bisa kami sebut satu persatu, biar nanti Bapak Presiden yang mengabsennya satu persatu. Hadirin sekalian, para alim ulama, para habaib, dan para jamaah yang hadir di sini yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang telah hadir dari habis sholat subuh hingga hari ini, moga-moga sehat walafiat, moga-moga mendapatkan berkah, dan insya Allah moga-moga mendapatkan rahmat di bulan Sya'ban dan di bulan Ramadan. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, segala puji kami ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa hari ini kita dapat melaksanakan bersilaturahmi dengan Bapak Presiden, dengan para ulama, dengan para habaib, dalam rangka bersatu dalam munajat untuk keselamatan bangsa, sekaligus pengukuhan acara dan pelantikan pengurus Majelis Ulama Indonesia. Perlu kami sampaikan kepada Bapak Presiden dan Bapak Ketua Umum yang hadir jamaah, insya Allah berdasarkan data barcode, karena semua yang hadir masuk ke sini pakai gelang dan gelangnya di barcode, tadi mencapai
58.647 orang. Belum yang masuk tanpa barcode. Kemudian yang kedua, alhamdulillah yang hadir dari semua lapisan dari perwakilan pengurus Majelis Ulama Indonesia se-Jabotabek, pengurus pondok pesantren se-Jabotabek, dan Majelis Taklim se-Jabotabek yang pimpinan-pimpinannya insya Allah hadir di tengah-tengah kita semua. Di hadapan Bapak Presiden, izinkanlah kami menyampaikan bahwa acara ini tidak semata-mata seremoni belaka, namun di tempat Masjid Istiqlal ini kita jadikan sebagai momentum untuk semakin mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menghadirkan ketenangan jiwa di tengah dinamika kehidupan bangsa dalam rangka meneguhkan kebersamaan dalam doa dan harapan demi keselamatan negara Indonesia. Semua ini kita lakukan di tengah kenyataan bahwa bangsa ini sedang menghadapi berbagai ujian dan musibah. Banjir bandang, tanah longsor, dan berbagai bencana lainnya yang menimpa saudara-saudara kita di mana-mana, wabil khusus di Provinsi Aceh, di Provinsi Sumatera Utara, dan di Provinsi Sumatera Barat. Dalam kesempatan yang ini, marilah kita sama-sama membacakan surat Al-Fatihah. Semoga beliau-beliau yang ada kena bencana mendapatkan kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang dalam kondisi wafat dimasukkan dalam kategori mati syahid dan nanti mendapatkan masuk surga di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. Terima kasih. Bapak Presiden yang kami hormati, sejarah bangsa ini menunjukkan bahwa setiap bencana, negara dan rakyat selalu dipanggil untuk hadir bersama. Sejak masa Presiden Soekarno, bencana dimaknai sebagai ujian persatuan dan panggilan gotong royong. Hari ini, kesinambungan sejarah itu kita lanjutkan dengan pendekatan yang lebih manusiawi, pendekatan yang lebih partisipatif dan berkeadilan. Pendekatan ini sejalan dengan pemikiran Profesor Dr. Sumitro Djoyodikusumo sebagaimana diuraikan dalam karyanya Perkembangan Pemikiran Ekonomi, yang menegaskan bahwa pembangunan sejati harus memanusiakan manusia, serta bahwa negara bertanggung jawab melindungi rakyat, terutama mereka yang paling rentan, agar mampu bangkit secara bermartabat dalam setiap musibah. Dalam konteks kekinian, kita semua berterima kasih kepada kepemimpinan Bapak Haji Prabowo Subianto. Pemerintah terus memperkuat kehadiran negara, meningkatkan kesiapsiagaan dan penanganan bencana, serta menempatkan keselamatan rakyat sebagai prioritas utama. Hal ini tercermin dari kehadiran langsung Bapak Presiden. Kami bersyukur dan berterima kasih kepada Bapak Presiden. Salah satu komitmen beliau, langkah konkret Bapak Presiden adalah dengan mencabut izin 28 perusahaan yang telah terbukti melanggar dan merusak lingkungan, merusak alam, yang menyebabkan terjadinya banjir. Ini kita semua terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Bapak Presiden. Namun kami berharap pencabutan izin saja tidak cukup, harus ditindaklanjuti dengan penerapan hukum dan tindakan-tindakan yang tegas. Mengingat merusak lingkungan merupakan kejahatan luar biasa dan nantinya akan dihukum berat baik di dunia maupun di akhirat. Sebagaimana Al-Quran
innama jazaa'ul ladzina yuharibunallaha wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasada ay yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'u aydihim wa arjuluhum min khilafin aw yunfau fil ardi dzalika jazaa'uhum fid dunya wa lahum fil akhirati adzabun adzim. Mereka yang merusak lingkungan itu harusnya dihukum dengan dibunuh, disalib, atau dipotong tangannya dan kakinya, atau diasingkan dari bumi kelahirannya. Mereka itu adalah hukuman di dunia dan nanti di akhirat tetap mendapatkan hukuman yang keji. Ini Al-Quran. Karena itu kita dorong dan kita mohon Bapak Presiden untuk seadil-adilnya menerapkan ini. Dalam konteks bencana ini alhamdulillah panitia telah melakukan kerja bakti. Dalam hal ini nanti kita akan menyerahkan rehabilitasi masjid. Satu masjid di Aceh, satu masjid di Sumatera Utara, dan satu masjid di Sumatera Barat yang itu adalah korban bencana. Selanjutnya Majelis Ulama Indonesia juga alhamdulillah sudah mengumpulkan donasi dan sumbangan dan terkumpul untuk membiayai rehabilitasi rumah sebanyak 500 rumah untuk guru ngaji dan marbot masjid di Provinsi Aceh dan di Provinsi Sumatera Utara serta di Provinsi Sumatera Barat. Kalau ada donatur lain yang mau menyumbang, kami masih membuka untuk itu. Ini semua kita lakukan dalam rangka supaya Majelis Ulama dan Ormas Islam senantiasa memberikan kemanfaatan kepada umat manusia. Wa amma ma yanfa'un nas fayamkusu fil ardi. Dan segala sesuatu yang bermanfaat di muka bumi, bermanfaat kepada umat manusia, fayamkusu fil ardi, niscaya akan bertahan di muka bumi. Insya Allah bangsa Indonesia akan kuat, dan ini mendudukan bahwa tanggung jawab mengatasi bencana tidak hanya tanggung jawab pemerintah, tapi tanggung jawab kita semua, termasuk Majelis Ulama Indonesia dan tokoh-tokoh agama lainnya. Dalam kesempatan yang baik ini, kami menyampaikan permohonan maaf kepada semua hadirin, wabil khusus kepada Bapak Presiden, manakala dalam acara ini ada kekurangan dan ada kesalahan serta kekurang nyamanan mengingat keterbatasan tempat dan keterbatasan waktu yang ada. Untuk itu nanti kami mohon kepada Bapak Presiden untuk berkenan menyampaikan taklimat kepada jajaran pengurus MUI dan para alim ulama serta kepada jamaah, sekaligus menyampaikan kalimat tarhib dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan. Moga-moga kita semua mendapatkan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Rabbi farfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna bi tariqatihim wa mu'afati minal fitani wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya penyerahan simbolis rehabilitasi masjid dan 500 rumah marbot masjid dan guru ngaji